Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Terakhir yang kita bahas itu masih tentang perkara wara'. Dan terakhir yang kita bahas, orang yang alim sekalipun, orang yang paham di agama sekalipun, itu masih bisa terjerumus ke dalam perkara yang subhat. Memang terjerumus ke dalam perkara yang haram tidak, insyaallah, karena keilmuan dia, karena pahamnya dia tentang ilmu agama. Tetapi alim sekalipun itu bisa saja terjerumus ke dalam perkara yang subhat. Itu yang terakhir. Apa sebabnya kemarin? Yang pertama, sebabnya tidak berhati-hati terhadap siapapun yang berhubungan dengan dia. Itu yang pertama. Sedangkan orang lain itu apabila berhubungan dengan kita itu ada 3 kriteria. Yang pertama, orang itu orang baik, maka silakan saja makan makanannya. Orang itu orang baik, kerjaannya kita tahu, kalau dia ngasih hadiah, ambil aja hadiahnya, insya Allah halal. Tipikal orang kedua, kita tidak tahu orang itu keadaannya bagaimana, kerjaannya baikkah tidak, orangnya berhati-hatikah tidak, maka kita perlu hati-hati, perlu wara'. Maka perlu ditanya, kira-kira kalau ngasih hadiah itu dapat dari mana. Kalau memang tidak takut orang itu tersinggung. Kalau kita takut orang itu tersinggung, maka jangan ditanya. Ya lebih baik berdiam. Karena sesuatu yang kita tidak tahu hukumnya halal. Nabi pernah dikasih keju. Maka keju itu biasanya bukan bikinan orang Arab pada waktu itu. Biasanya dari barat. Tapi Nabi terima saja. Ya. Maka kalau kita tidak tahu, dikasih orang hadiah atau ditransfer duit, terima saja kalau memang kita tidak tahu. Tapi kalau mau tanya silahkan, tapi kalau bakal tersinggung maka jangan ditanya. Itu orang yang kita tidak tahu. Yang ketiga, orang yang ditahu orang itu zolim, maka jangan diambil hadiahnya. Apalagi orang itu zolim, lalu apabila kita mengambil hadiahnya, agama itu diremehkan, harga diri direndahkan, maka jangan diambil duitnya. Ya. Jangan diambil. Tahu duitnya kada baik, jangan diambil. Kalau mengambil, maka menghina kita, maka menghina agama. Nah, itu perkara yang pertama, tidak hati-hati tadi. Perkara yang kedua, orang alim sekalipun bisa terjatuh ke dalam perkara yang subhat karena tidak berhati-hati dalam bermuamalah. Ya. Terutama tentang yang kekinian sekarang. Di bank konvensional bisa terjatuh ke dalam perkara yang subhat. Ya.
hendak menghindari ngalih juga sekarang, maka bisa terjerumus. Iya, hendak menghindari duitnya banyak, kalau sedikit nyaman ditolak, kalau banyak rasa sayang. Bunga bank itu kan dipertentangkan ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan kada. Tentang perkara riba lagi, itu banyak terjatuh ke dalam itu perkara yang subhat. Lalu Imam Haddad ingatkan lagi, wa iyyaka wal ihtikar wa huwa an tashtari ta'aman ta'zumul hajatu ilai wa tadakhiruhu bi niyatil ghala. Hati-hati kamu menimbun, apa menihtikar itu menimbun bahasanya, membeli makanan lalu disimpangi, ketika orang perlu baru dijual dengan harga yang mahal. Itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad, dilarang. Beli gas, kumpuli dulu di rumah gas, kira-kira habis, orang kosong, cari di mana-mana lalu dikeluarkan harga 30.000. Itu kada boleh, ujar Nabi. Menimbun itu tidak haram hukumnya. Maka apabila ini berdagang, dagangan seperti itu dengan niat menimbun tadi, maka duit keuntungannya menjadi duit haram. Bisa tuh orang alim sekalipun yang paham pun bisa tuh mengambil kesempatan mengangkat harga dikala orang perlu. Hati-hati, kata beliau. Perkara yang ketiga, orang alim sekalipun bisa jatuh ke dalam perkara yang subhat, apa? Al-inhima fi syahawatid dunia, terlalu hanyut asik dengan syahwat dunia. Halal cuma terlalu asik dengan dunia. Wa tabassutu fi malzuzatiha, dan terlalu lenggang, terlalu los dengan segala kenikmatan-kenikmatan kelezatan dunia. Itu bahaya walaupun halal. Makanya kan kalau kita baca manaqib Syekh Samman, di antara bunyinya itu beliau meninggalkan sekalipun yang halal sekalipun, ya. Tidak bermegah-megahan, tidak berlarut-larut di dalam kesenangan dunia. Apa sebabnya? Fa inna dzalika ya'surul wara'u, karena ketika itu bersikap wara' itu akan susah, terlalu asik dengan dunianya. Itu orang untuk jadi wara' susah, Bisi kendaraan 10, padahal laki bini dengan anak cukup baik 3, tapi bisi kendaraan 10 kolektor. Nah, terlalu asik dengan kenikmatan dunia. Mentang ada duit beli ya. Bisi mobil 10, maka yang mahal-mahal semuanya dikoleksi. Ya, terlalu asik, maka susah untuk bersikap wara'. Wa yadikul halal, maka perkara yang halal tadi menjadi sempit. Fa inna hada saraf, karena ini adalah saraf, israf, kelewat batas. Apa bahasa israf itu? Yang mubazir lah bahasa anunya. Wal halal la yahtamilu saraf, sedangkan perkara yang halal itu tidak mengandung berlebih-lebihan. Ya. Nukar baju harga 5 juta, ada 5 juta baju. Apa nukar baju 5 juta? Gaji, rupanya berhutang cicil 2 tahun, temakan gengsi, nukar tapi harga 3 juta misalnya,
Padahal dengan harga 500.000 sama fungsinya. Tapi karena gengsi lalu beli harga 3 juta. Ya. Kalau memang lagi duit banyak, tadi, ayo aja. Tapi mau gaji UMR, tapi harga 3 juta, ya, beli berpaksa-paksaan, itu namanya israf, berlebih-lebihan. Perkara yang halal itu tidak mengandung seperti itu, gitu. Ya. Wa amma man ghaduhu minad dunya, adapun orang yang tujuannya dari dunia ini hanya mengambil qadrud darurah, hanya sekedar kepentingan saja, awil hajat atau ada keperluan saja, fal mara, maka bersikap wara, muyassirun lahu, mudah baginya, ya, atau maysirun lahu, mudah baginya, ya. Qala hujjatul Islam nafa'allahu bi, berkata al-Imamul Ghazali hujjatul Islam, wa idza qana'ta fis sanah biqamisin khushnin, apabila kamu merasa cukup dalam setahun memakai gamis yang kasar, setahun sekali menukar hari raya yang biasa saja, ya, tidak terlalu mahal. Wa fil yaum wal lailah, dan pada sehari semalam bi ragifain minal khishkar, roti yang kualitasnya biasa aja. Orang Arab kan roti, kalau kita beras, ya. Tidak usah memaksa diri harus nukar mayas misalnya. Apa yang ada beras beli, ya. Lam yu'awizka minal halal, maka niscaya tidak akan langka untuk kamu dari perkara yang halal, ma yakfika, sesuatu yang mencukupi kamu. Insya Allah seumur hidup tidak kekurangan dengan perkara yang halal. Kalau gaya hidup macam ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, baju seadanya, makan seadanya, maka insya Allah seumur hidup tidak akan lepas dari perkara yang halal. Karena sebenarnya perkara yang halal itu cukup aja. Orang itu biasanya tidak sabar sehingga mencari alternatif yang haram karena tidak sabar, tidak warok, tidak hati-hati. Fa innal halal katsirun, karena halal itu banyak sebenarnya. Walaysa 'alaika an tatayaqqana batinil umur, tapi tidak wajib kamu meyakini batinal umur, yang tidak kelihatan, ya. Warok benar, hati-hati sekali, hingga akhirnya ayam pun tidak mau beli di pinggir jalan, harus bikin sendiri. Wah, repot juga begitu. Pian mungkin beranakan, pian ada suami mengurusi, iya. Lalu kalau warok, aku udah mau ya, orang nyembelihnya kayak apa nanti tuh? Orang-orang jual ayam pinggir jalan tuh sembelihannya kayak apa? Jangan-jangan kada berbismillah, lalu diyakini pokoknya aku kada mau beli ayam di jalan. Kenapa? Hati-hati, jangan begitu, ya. Perkara yang tidak tahu, ya, maka jangan diyakini itu menjadi haram, ya. Kalau hati-hati silakan, tapi jangan berlebih-lebihan sampai meyakini dengan perkara-perkara yang tidak tahu sekalipun diyakini menjadi haram, jangan. Bala alaika an tahtariza min kulli ma ta'limahu haraman atau tazunnahu dzannan. Tapi yang wajib kamu jaga dalam hidup kamu tuh dari tiap perkara yang kamu tahu pasti itu haram, atau memang itu ada sangka kuat nih, pindahnya haram nih, ada ciri-cirinya yang jelas.
min alamatin najizatin makrunatin bil mal, yang jelas memang dengan harta itu ada ciri-cirinya, maka ya udah jangan diambil. Kenapa tiba-tiba menjual daging murah benar pada yang lain? Misalnya tuh, maka lagi musim sapi matian, tiba-tiba misalnya lagi wabah, tiba-tiba berjual daging setengah harga daripada harga normal misalnya. Dilihat ciri-cirinya kan warnanya beda tuh biasanya. Iya, nah tahu jelas sudah, maka jangan dibeli. Wa idza haka fi nafsika syai'un, tetapi apabila dalam diri kamu terdapat hak itu apa, gelisah, apabila kamu gelisah, faminal wara ijtinabuhu, maka bagian dari sikap wara itu menjauhi perkara yang menggelisahkan dalam hati. Iya. Wa in ahallahu zahirul ilm, sekalipun secara zahir ilmu itu halal, tapi kalau hati pian ragu-ragu jangan dilakukan, karena Nabi kan mengatakan da'ma yaribuk ila ma'la, tinggalkanlah sesuatu yang bikin kamu ragu, berpalinglah kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Jadi apabila ragu-ragu itu jangan. Hati itu apabila biasa dilatih, hati biasa dilatih. Beda kalau hati kada terlatih. Ini hati memang biasa terlatih, lalu tiba-tiba hati itu bergretek, ada gretek hati, jangan ya hati, maka turuti kata hati itu ya. Tapi untuk menghukumi secara zahir tidak bisa, Pak. Wah ini ulun yakin nih ini haram jar, ulun kasyaf tidak bisa dijadikan landasan dalil, tidak bisa ya. Wali sekalipun tidak boleh menggunakan kasyaf untuk mendasarkan perkara halal dan haram. Jadi sekalipun wali kada boleh pakai kasyaf untuk menentukan ini halal ini haram. Tapi untuk diri sendiri silahkan. Kalau biar misi hati kasyaf ya. Ada orang-orang itu yang tahu warung-warung itu berpenglaris, warung-warung itu mungkin kada halal. Ada tuh yang tahu, tapi dengan kasyaf hatinya tuh terbuka, makanya kada boleh menyebarkan. Cukup diinya aja atau emang orang terdekatinya. Kalau sampai diumumkan jangan. Kenapa? Kasyaf itu tidak bisa dijadikan dalil. Dan kasyaf itu kan bukan lahir dari para nabi, tapi dari para aulia. Sedangkan para aulia tidak maksum, berarti kasyaf itu bisa juga salah ya. Jadi kasyaf itu bisa salah ya. Ada ulama hari raya, masalah hari raya kasyaf rupanya, sekalinya esok hari raya ya, sekalinya salah kasyaf ya. Kenapa aku tadi malam aku yang qazoh lawan Nabi jar, yang sebutingnya lagi, oh rupanya lebih kuat, artinya tersalah tuh sebutingnya. Kenapa nih saat yang satu kasyaf satu ya qazoh, tapi harinya beda menentukan. Ujar Nabi hari ini hari raya, yang sebutingnya pada esok, maka ini ada yang salah nih, karena kasyaf itu tidak maksum. Jadi tidak boleh menentukan makanan ini haram karena kasyaf. Kalau untuk dia boleh ya, apa kata hati ikuti, itu warok. Tapi untuk menentukan halal haram tidak boleh. Kenapa tinggalkan yang meragu-ragukan dalam hati? Karena fa innal itsma mahaka fin nafs, karena sesuatu yang dosa ya, sesungguhnya dosa itu adalah sesuatu yang mengolah jiwa itu ragu-ragu, mengolah jiwa itu tidak tenang, was-was. Wa taraddad fis sadr, dan dosa itu mengolah hati itu bimbang. Wa in aftakal muftun, sekalipun para mufti ahli fikih mengatakan ikam halal saja, tetap tinggalkan. Kenapa? Karena hati sudah bicara.
kama qala alaihi salatu wassalam, seperti mana telah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad. Wa hadza khassun, tapi ini khusus biman lahu qalbun mustanir, bagi orang yang punya hati itu bercahaya, yang emang biasa mengasah hatinya. Kayak apa? Ternyata kasyaf itu bisa dilatih. Kasyaf itu bisa dilatih. Bahkan ada perkumpulannya lagi sekarang di Jakarta itu. Kayak apa cara melatih kasyaf? Ujar perguruan kami, melatih hati kasyaf itu bisa dilatih. Ya, makanya jangan heran kenapa jar non muslim bebuhan Buddha misalnya, kenapa ketika ngomong itu pendapatnya tajam, seakan-akan bisa membaca masa depan, karena ini melatih jiwanya. Karena masalah jiwa itu, kekuatan jiwa itu sekalipun yang ada Islam tetap ada keunggulan jiwa itu. Ya, itu hebatnya ciptaan Allah itu. Ya, apalagi Islam, kalau Islam itu bimbing kasyafnya. Jadi bisa dilatih. Kayak apa cara melatihnya? Jar guru kami, apabila hati itu hendak berbuat baik, jangan ditahan-tahan. Tengah malam bangun, aku hendak tahajud, jangan kena-kena, jangan kada jadi, langsung digawi. Apabila ada duit tegretek hati, hendak bersedekah, jangan dibatalkan. Pokoknya apapun geretek hati yang baik-baik, selama bisa dilakukan, lakukan terus pokoknya. Jadi apabila terbesit kebaikan, lakukan. Apabila terbesit kebaikan, lakukan. Terus geretekan hati itu dilatih dan diikuti terus, maka orang itu tajam di mata batinnya. Dan jangan kamu kira, kata Imam Haddad, wara itu hanya perkara tentang makanan, pakaian saja. Bal huwa am fi jami'il umur. Tetapi perkara wara itu juga umum pada setiap perkara. Walakin yang bagi laka idza kana fi yadika halal wa ahallu minhu. Tetapi wajib, seharusnya kamu apabila di tangan kamu ada yang halal dan yang lebih halal, maka dahulukanlah yang lebih halal. Al halal wa syubhatun, ada yang halal, ada yang subhat, maka dahulukanlah makanan yang memang nyata halal dan baiknya. Fa innal madar kulluhu 'alal ghidha. Kulluhu 'alal ghidha, karena porosnya semua itu ada di gizi makanan. Ya, kita beribadah itu karena gizi. Kita bisa tulang majelis karena awak kita ini ada vitamin gizinya. Kita bisa beribadah karena ada tenaga gizinya. Maka perhatikan makanan. Ya, itu kan kata Imam Haddad kemarin, orang yang makanannya kada baik pasti ibadahnya kada baik. Orang yang ibadah makanannya kada baik, maka mesti amal ibadahnya tidak baik. Ya, sekalipun kata Imam Haddad secara zohirnya bagus, orang ini naik haji bisa, umroh bisa, duit banyak, bersedekah ada, bangun masjid bisa, wah memang pemurah, tetapi mungkin duit yang kada baik. Maka sekalipun tampilan zohirnya bagus, mesti ada yang rusak dari amal ibadahnya. Mungkin riyaknya kah, mungkinnya ada ikhlas kah, mungkin hanya pengen disebut-sebut sebagai orang baik kah, mesti ada yang rusak. Kalau memang dari awal yang tidak baik, maka hasilnya pasti tidak baik. Begitu juga dengan makanan. Kalau makanan kita haram, maka gawir kita mesti haram. Sekalipun kita bisa sembahyang 5 waktu bisa, tapi mesti ada yang rusak. Kenapa? Karena makanan itu melahirkan gizi yang menggerakkan badan, sedangkan amal ibadah itu perlu gerakan badan. Maka gerakan dari makanan yang haram, maka gerakan apapun itu sekalipun gerakan ibadah akan timbul perkara-perkara yang haram. Itu kemestian, ya, tidak bisa dipungkiri. Dan makanan yang halal itu memberikan dampak yang besar fi tanwiril qalb, di dalam pencahayaan hati. Wa nisyatil jawaril ibadah, dan makanan yang halal itu akan membuat semangat anggota tubuh kita nih untuk beribadah. Berarti mafhum mukhalafahnya,
apabila makanan sembarangan, tidak peduli mana halal mana haram, asal ada makanan sikat, maka itu terkadang yang bikin orang tuh berat beribadah. Ya, mau bangun subuh berat, mau berisya berat, mau tulak majelis berat, mau mengaji berat, semua amal ibadah jadi berat. Kenapa? Mungkin makanannya ada yang tidak halal, atau ada perkara yang subah, atau bajunya. Nah, saya juga, atau kendaraannya. Waqad qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama terdahulu, kul ma syi'ta famithluhu tamal, makan aja apa yang kamu mau, tapi kamu akan menjadi amalmu seperti apa yang kamu makan. Ya, kalau makanannya haram, ya gawiannya haram. Kalau makanannya halal, gawiannya halal. Ya. Wa qala Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, berkata Ibrahim bin Adham, atim mat'amaka wa ma'alaika alla taqumal lail, bagusi makanan kamu, bagusi, perbaiki pola makan, jangan sampai termakan yang haram, bahkan yang subhat pun jangan. Maka tidak masalah kalau kamu tidak tahajud. Ya, artinya kalah tuh orang tuh bertahajud tiap malam tapi makanan sembarangan. Kita menjaga dengan makanan, sekalipun kada tahajud masih untung kita lagi. Ya, jadi kata Sidin, perbaiki makanan sekalipun ikam kada tahajud, tidak masalah ya. Yang penting makanan baik. Tambahnya aja kalau makanan baik, tambah lagi beribadah malam, tambahnya. Wala tasuman nahar, sekalipun kamu tidak puasa sunnah siang hari tidak apa-apa. Ya, tidak tahajud, tidak puasa sunnah siangnya, tapi makanan dibaiki, mantap sudah. Itu sudah beragama tuh, di situ beragama. Ini asal dapat duit pinggir jalan ambil, mana barang wakaf pakai, ya. Ke masjid singgah ngecas saja, rupanya sembahyangnya kada, cuma ngecas setiap apa ke situ ngecasnya. Kalau sesekali musafir mungkin ada orang menyediakan, tapi setiap kalian ngecas pasti ke situ. Nah, ini cerita itu, ya, tidak warok namanya. Fa'alam dalik, berpaham-paham, ya, kata beliau, perlu kamu ketahui itu, ya, tentang warok ini, karena pusatnya ada di situ, karena ibadah kita ada di situ, karena wabillahi taufik, mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Perkara warok memang berat, ini berat, apalagi di zaman sekarang tuh berat. Makanya kan ada istilah hadis, orang memegang agama di akhir zaman tuh bagaikan memegang bara api, susah. Ya, di antaranya perkara warok ini yang susah. Tukang anu tuh bensin 31.500 rupiah, genapkannya 1.000, itu kada warok berarti. Ya, kada warok, ya. Atau misalnya kada angsulannya nah 100-200, ya, lalu diam ajanya, itu kada warok, itu bahaya itu, ya. Kalaunya sehari kali 1.000 kali se-Indonesia, ya.
Makanya guru-guru kita itu kayak di Banjar itu mentradisikan minta rela, minta maaf lah, berelaan. Kenapa? Karena ada perkara tadi nah. Ya. Makanya kan di antara bentuk waroknya guru-guru kita tuh mengajarkan kalau makan di warung pun kalau bisa bayar duluan. Cuma itu kita ngalih. Ya. Kenapa? Kalau kita makan dulu baru bayar, kita makan punya orang dulu. Ya. Kita makan dulu punya orang tuh bukan punya kita. Makanya kayak di mall-mall, kayak makan di tempat-tempat restoran itu lebih islami daripada tempat kita biasanya. Karena bayar dulu baru makan. Ya. Kalau kita makan dulu baru bayar. Ya. Walaupun sebenarnya dalam fikih itu sah-sah aja bang, antarodin sama-sama saling meredoi aja itu tidak apa-apa. Cuma kalau bab warok tidak mau, kalau orang warok tidak mau. Kalau bayar duluan aneh aja, iya langka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.